itu kan coach Yep. Iya. Coach why not? Coach Shining, why not? Kalea. Oke. Mending diambil dibandingkan nanti Keyboy ambil Kalea, mereka yang take action duluan, apalagi ada Baxia. Ini enak banget ada Baxia. Ya, dan dengan adanya Kalea ini juga memaksakan dari mid laner, dari MM juga cari yang amanin Purify juga. Dan malah bisa. Oh gitu. Oke, Untuk stabilin lawan HP. Dr. Notes kemarin itu adalah Lutfi kalau emang mau bawa Pakito, build-nya jangan hybrid sih menurutku. Oh, Langsung oke. full damage aja. Oke. Karena dampaknya akan beda. Kayak let's say Pakito yang ini ketemu sama Cici kan, landing. Kalau mau burst sekalian. Kalau kemarin tuh aku lihat, dia modal Fury Hammer bikinnya brute force. Tapi karena lawannya adalah Gatot Kaca yang ada efek taunt dan juga ada efek knock-up airborne. Dan menurutku di sini posisinya ketika berhadapan dengan Kalea yang dimana Kalea nggak bisa dikurangin efek knock-up airborne-nya, mendingan full damage. Apalagi lawannya Fredrin, bonyokin aja sekalian. Dan sebenarnya udah oke lah komposisinya karena udah ada Baxia dan potensi nanti Romer juga yang tebal juga, jadi sebenarnya bisa ke arah Pakito full burst. Dan ya Fredrin sebenarnya gak terlalu shocking, kita juga bisa expect lah dengan Baxia lawan Fredrin di bukan potensi lagi, udah emang game terakhir. Fase yang kedua udah eliminasi mid laner. Ya, Parsha, Kadita, Yif, semua sih. Semua harus dieliminasi di sini. Karena bentuk kenyamanan juga nanti untuk Fredrin ya, kalau misalkan ketemu sama Yif dia susah jalan kakinya. Apalagi ditambah dengan adanya Baxia. Aku berharap ini adalah Baxianya Kairi, bukan Baxianya rival. Ya, Ya. Beda loh. Baxia Kairi sama Baxia rival tuh kalau di sosial media katanya beda. Oke, siapa yang lebih Saya nggak tahu. Oh, makanya. Kalea. Iya, kalau Baxia Kairi, mantap. Pokoknya beda aja. Pokoknya beda kalau kata sosial media. Karena ikut sosial media dan branding. mantap. Tapi ini ditutup dulu nih ya. Untuk mengeliminasi lagi DPS. Itu bentuk yang respect pemain mid lane ya. gabung. Kalau aku malah beranggapan, Onyx kayak perlu hero-hero yang bawa Purify juga di sini Nevin. Kira mau Purify. Iya. Biar Mungkin mid lane. Parsha. Ya, aku ngeliatnya juga sejauh ini masih luas lah hero pool dari Suns juga. Oke, nggak full ke arah Suns tapi ini setengah-setengah ya. Berarti mereka mau ambil mid lane dan juga mage yang di belakang nih bisa Iya. maksa-maksa. Bisa maksa Parsha banget. Dan aku merasa dengan band Matilda berarti menandakan kalau Onyx emang agak males ketemu sama Fredrin Matilda dan Flask of the Oasis. Atau jangan-jangan ini bentuk tujuan kalau Keyboy mau bawa healer. Dan dia kerepotan kalau lawan Matilda. Mereka kan band Matilda meskipun udah ada Kalea ya. Iya. Jadi kayak Karena, gini Nevin. Karena Super Prince ada referensi dia main Matilda mid lane. Gitu. Jadi dia biasanya dari Kerr dan juga Kelra doang. wow. Sabar, King. Tenang apa? Ini kan berangkat. Kalau kata Bang Nino, sabar, King. Sabar ya. Oh, oke. Kembali ke hero nyaman lagi nih. Super Prince dengan Loi. Wah sakit sih sebenarnya. Seru sih ini. Apalagi udah Harris kan yang hero yang memang Iya. jarak dekat, Iya. bagus juga bisa kena dispersion rotation dan ya flanking tentunya ya dari Loi ini. Oh nih, gimana cara responnya mereka? Aku ngeliatnya Angela mid sih kalau aku lihatnya. Angela mid. Karena udah ada Haris juga Iya kan. nggak sih tapi Suns? Emang agak sayang sih. Potensinya kayak tiba-tiba hero mechanical jadi hero makro kan. Jadi kayak kurang banget. Dengan Parsha. Main pick off. Oke, ternyata dia main Angelanya di Keyboy. Keyboy. Angela Baxia ya, yang sempat kita mention kalau misalkan ini adalah sebuah tabrakan maut. Karena kita tahu sendiri juga dengan adanya Baxia Angela ini kayak Link Angela cuma versi yang geraknya lebih lambat aja. Oke. Dan ini Onyx sebenarnya sama sih. Harus menang early dan abis snowball nggak boleh blunder lah bisa dibilang. Ini sebenarnya bisa Beatrix atau Kari sih. Kari ya. Ya, Kari Beatrix, pokoknya dua ini bagus banget buat melawan Baxia dan Angela. Apalagi ada Harith. Dan mereka juga udah bawa Kalea ya. Udah bawa jadi Kalea juga ya. Inisiasinya bakal gampang banget. Wow, Moskov. Emang beda. Game terakhirnya Onyx Philippines ditutup dengan Moskov. Oke, jadi ini dia untuk game terakhir. Onyx Indonesia atau Onyx Philippines? ID dong. Iya, aku ngeliatnya Angela ini pick yang membawa mereka ke 250.000 USD. Oh, Angela boom. ini dia 250.000 USD atau 150.000 USD yang akan diperebutkan oleh kedua tim Onyx. Jadi langsung saja kita serahkan kepada casters kita ada Populun dan juga Aung.
Oke, ini dia last game untuk di bronze match. Yap, match point buat keduanya ya, karena full series sudah kita sajikan juga. Dan kembali Keyboy dengan hero healer. Setelah kemarin kita ngeliat dia main Estes ya. Sekarang ini nih Angela. Apa itu? Nih Angela Montes. Gimana cara montesnya bang? Ya, Keyboy. Bisa sih. Tapi aku cukup khawatir juga sih ngeliatnya. Romernya kan Angela, jadi agak sedikit sulit pastinya untuk bisa membuka vision. Terutama ini bakal ada ancaman-ancaman dari Super Friends dengan diversionnya. Yap. Kita lihat ayahkan seperti apa, dimana sekarang Cici pun membantu tuh untuk Fredrin. Biar gak kalah rated ya, karena kan pasti move dari Baxi akan cukup cepat juga. Dan sekarang sudah tersingkirkan juga assassin option yang dipilih, tapi head to headnya Baxia versus Fredrin. Tapi kayaknya untuk ke Little Wanderer dulu, tapi King Kong Yap. selalu dia dapat loh. King Kong. Kaira mungkin di game sebelumnya tadi gak retry buat adu Little Wonder, tapi King Kong kali ini menang di atas retry-nya juga dari Kairi. Oke, bukti kembali dengan adanya Pakito sebagai damage dealer secondary pastinya untuk Onyx ID. Yap. Depan malah, itu udah dempet loh di atas itu buat lainnya. Iya. Kayaknya agak sedikit ketekan sih untuk Savero ya. Walaupun secara mungkin adu-adu popnya Savero bisa unggul. Ya. Oke. Sementara sekarang Kirk di bagian bawah. Wah, Ludwig. Cukup agresif. Iya, dan Keyboy juga sudah memantau ya Brusco yang bergerak ke arah bawah. Oke, Keyboy mencoba dengan power stringnya tadi. Mengikat ke arah Kirk tapi masih gagal. Cukup jauh ya untuk bisa menjangkau, tapi lebih secure aja ke arah EXP Scavenger Trap yang coba untuk dikuasai terlebih dahulu oleh Onyx ID. Ya. Di top lane memang dibiarkan kembali, tidak akan terlalu diganggu, dan sebenarnya Kelra juga cukup pede sih, kan dia ngebawa Master Assassin nih. Betul. Untuk laning ngebuat dari Savero-nya semakin tertekan. Kelra bawanya sekarang flicker nih ya. Oke, kita lihat nanti apakah itu bisa membuatnya jauh lebih selamat. Harusnya iya ya, karena nggak ada sisi pasti juga atau Betul. pick off power yang bisa dibawakan sama Onyx. Tapi ya untuk sekarang setup turtle telah terlihat dilakukan terlebih dahulu oleh Onyx. Oke, sebentar Brusco tadi mencoba untuk bisa maju ke dalam area defensif yang memang sudah dibawa oleh Adi, dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Brusco-nya menjadi plus untuk bisa menambahkan pundi-pundi Kong. Yap, Hardguard juga sudah mulai melindungi Luti, dan harusnya Onyx ID mereka masih ingin lebih kan? Yep. Oke, mereka masuk lagi, mereka mencoba untuk bisa mengadu damage di area dari purple buff yang akan diamankan oleh DPH. Yap, dan sepertinya tidak jadi ya inisiasi yang ingin dilakukan kembali oleh Onyx ID untuk invade. Oh, kecuri! Kecuri dong. Kecuri wasit dari Sans. Karena Kikong juga retribution untuk memastikan purple buff-nya aman, nggak ada nih, nggak ready. Iya. Dan sekarang dengan Vengeance yang udah dikeluarkan pula, sementara itu coba lihat Ludwig. Satu hit terakhir tapi Kirk masih bertahan. Wow, Onyx ID mereka berhasil untuk mengamankan early game, tapi Keyboy Yap. Ditabrakin lagi tuh, coba apakah itu Brusco-nya mau ke arah mana? Tsunami Slam sempat kado untuk bisa mengambil poin kill, tidak. Keyboy selamat. iya, karena terlalu jauh juga dan bahkan sampai mengorbankan flicker. Keyboy-nya juga untungnya ada flicker ya untuk bisa menghindari lagi. Wow, Onyx ID berhasil untuk bisa menghipnotis nih. Dek, Lupin penglewat. Cuek. Cuek. Gue keikat. Oke, keikat. Tapi bala bantuan hadir. Bahkan untuk sekarang Lupin ada akan KDP masuk dalam tubuh dari Lupin. Gagal untuk bisa bertahan. Namun sekarang Kirk di bagian bawah. Ada Kairi pula. Ya, harus hati-hati ya, karena diversion ini akan sangat membuat yang akhirnya tadinya pede jadi lebih waspada nih. Karena akhirnya jadi unggul jumlah dari Onyx Philippines. Hardguard untungnya nggak jadi buy one get one juga karena multinya tumbang. Keyboy-nya masih bisa selamat karena sebenarnya tadi udah coba untuk mempertahankan diri di dalam satu buah outer turret. Tapi ya Lutfinya tetap tumbang. Tapi nggak masalah, karena dari sekarang juga kita udah ngelihat dari Onyx ID masih dalam keadaan yang cukup unggul. Oke, Kirk ketahuan sekarang. Oke, ini bakal menjadi Infinity War aja sebenarnya ya. Tinggal siapa yang backupnya lebih cepat. Nah, Yellow Blood, Onyx, nah. Onyx mana nih yang didukung nih masalahnya? Iya, menang Onyx kalau Onyx dia sekarang total berhasil diambil lagi oleh Onyx ID. Wow, Sans ya, sudah mulai terlihat kembali bagaimana on point-nya dia untuk tadi curi purple buff. Sekarang dapat last hit juga ke area dari Turtle. Menjadi sebuah keuntungan lagi-lagi untuk Onyx ID dan Onyx Forever. Idi mantap.
Dua-duanya Onyx lagi. Iya. Berarti dua-duanya. Iya. Ini harusnya tidak sorak-sorakan mereka ya. Enggak ya. Iya, orang sama Onyx. Wait, Spirit of Destruction. Dan tidak mau dilanjutkan. Kalau sorak-sorakan juga roaming gak sih? Iya. Yang satu Tagalog, yang satu bahasa. Iya. Terus sama-sama Onyx juga apa yang mau di sorak-sorakin gitu. Iya, menyemangati aja. Menyemangati aja. Make the best team win gitu kan. Iya. Siapakah yang akan membuktikan nantinya ID kah atau Philippines kah yang akan lebih kuat, tapi pertukaran terjadi antara Outer Turret dan yes, berhasil untuk didapatkan juga diversion. Oke, berpindah tempat sekarang. Ada di area mid. Yap. Oke, tapi karena memang Loi sekarang diversionnya ancang-ancangnya kelihatan, jadi awareness dari Onyx ID juga akan semakin bisa dimaksimalkan. Betul. Oke, Itu nerf yang cukup lumayan ya. lumayan ya bagi Lui ya. Udah lumayan hilang juga kan sebenarnya Iya. dari peredaran top 3 mid lane lah yang dulunya di ban, di pick, Karena kekuatannya kan dari ketertutupan itu kan. kerahasiaan itu ya. Iya, jadi ini sembunyi sekarang ketahuan langsung sulit. Oke, Federal Strike Brusco mendapatkan 2 tetes dan ya mereka setidaknya berhasil mendapatkan lagi karena tertarik. Ya diusir ya, karena Brusco juga belum Gilang terlalu sama bisa Rian, menahan Gilang. DPS dari Sans. Wow, melihat bagaimana kali ini. Wah, Sabar, helikopter. sabar, Dek, sabar. Semangat banget. Semangat banget. Kita mulai semangat. Kayak ini kura-kura dashboard. Kayak Suka geleng-geleng gitu. bukan itu dong. Iya nih. Iya ya, lincah soalnya ya. Oke. Turtle 3, spam. Sepertinya Onyx Philippines tidak akan tinggal diam. Mereka mencoba untuk paksa kontes kah? Diusir lagi dengan Federal Strike. Diusir lagi Kairi, berputar-putar dan ya ini dia perfect turtle untuk Onyx ID. Oke, apa yang ingin dilakukan oleh Philippines ya untuk bisa membayar kerugian mereka? Diversion play, makro tentunya dengan adanya. Itu tidak strike connect. Siapa yang akan dibanting tapi Sans buripnya baru masih ditahan, tidak ke-trigger loh tadi Sanchez setelah adanya tidak strike dan Luti mundur kembali. Masih bisa di-defend outer middle-nya, tapi Wah, sakit banget Savero. Udah ada tadi harga Mas dan tubuh dan sekarang kerja malah terjebak. Wah, Butari sudah mencoba bisa mengatakan damage. Final Strike dikeluarkan kembali Brusco. Satu itu terakhir menjadi korban juga. yap, walaupun topnya tadi sempat kedorong sama Kelra. Dan akhirnya ada turret lah yang bisa jadi sedikit bayaran oleh Onyx Philippines karena mereka kehilangan 2 pemain. Impact jangka panjang ternyata juga bisa dibawakan oleh Onyx ID dengan adanya hard guard. Damage yang juga udah lumayan menjanjikan. Lupi. Oke, ada flicker satu lagi. Kelra. Solo kill from Lupi. Wow, Lupi berhasil untuk memberikan solo kill terhadap the gold standard itself. Wow. Dikejar ini deh, instant replay di mana Savero yang sekarang dengan Hardguard akhirnya dia bisa kembaliin keadaan. Dan ternyata Kelranya bukan Spear of Destruction untuk teamfight, tadi lebih memilih untuk recall dulu. Jadi secara jumlah kalah dan ini ya, Dede helikopter tadi. Dede helikopter. Wait, semangat memang. Oh nggak kelihatan dia pas Iya. muter-muternya ya. Baterainya lagi full. Kurt? Oke, Kurt, bisa kena bertahan karena sekarang benar-benar dikeroyok habis. Mereka mendapatkan balasan dari ODPS. Enggak ternyata. Enggak ya, mereka lebih bermain hati-hati sekarang karena masih ada hardcard juga, karena kalau lagi ada hardcard harusnya memang jangan diladenin dulu deh, Iya. mundur dulu, di cape dulu. Dan sekarang Sans bahkan sudah memiliki wishing lantern. Ini yang akan ngebuat nantinya King Kong akan semakin babak belur. Oke, akan semakin pedih lagi dan Lord akan muncul. Yes, ini akan menjadi lot yang pertama ya, karena masih menit 8 juga, tapi penguasaan dari segi vision kali ini sangat-sangat dipegang oleh Onyx, dan ini meminimalisir diversion play loh. Yap. Sementara ini dia akan seperti apa lagi? Hey, Brusco dipukul mundur. Sementara itu sekarang mereka tidak bisa mendekat, tapi Kiko mencoba masuk lewat bawah. Apa terjadi? Lord Jab berhasil diamankan. Lord berhasil diambil oleh King Kong. Benar-benar King Kong tidak terspot di mana dia bersembunyi dan sekarang dia berjuang sendiri. Oh, King Kong bakal ditabrak? Ya, digocek tadi King Kong. Selesai. Tapi Holy Defense top lane-nya juga ke-trigger karena ada Kelra. Dan tadi sebenarnya udah mulai coba untuk ngejar ke Super Prince. Diversion defensif dikeluarkan.
Karena Kairinya tadi pas di lock, dia ke depan kan. Iya. Dia kan mundur apa kan? Maju mundur. Iya, dan ternyata King Kong-nya sneaky peaky di belakang dan retribution-nya on point. Menjadi sebuah kesempatan untuk Onyx Philippines bisa mengembalikan keadaan walaupun sebenarnya ini masih lord yang pertama. Defense juga masih bisa dilakukan dan Keyboy memaksimalkan fleeting time-nya. Karena Kalea ternyata item pertamanya masih ke Oracle dulu ya. Fleeting time-nya masih belum selesai. Karena mundur trauma langsung itu. Sakit. Jadi lebih, wah DHS sudah selesai. Trinity attack speed sudah berhasil didapatkan. Tapi masalahnya kalau misalkan main attack speed kayak gini, kalau di K terus-terusan, terus juga backline-nya nggak kena spot, ini bakal bahaya buat Kelra. Iya. Kayak tadi kan dia mukul-mukul ada flash of duelist, ada heal-nya, terus tiba-tiba kena tetes partial kan sulit. Ya kita lihat untungnya yang dia bawa juga ya itu tadi ya, flicker membantu lah. Oke, pindah tempat. Mundur aja. Main aman dulu. Oke, sepertinya ada dibanting jauh banget kali ini. Wow! Dibanting jauh banget. Jauh loh. Ini interlokal. Wow. Bantingan interlokal. Oke. Antar kota, antar negara dibantingnya ini. Culik ya. Dia masuk dalam rumput, dibanting, pindah teleport langsung. Kaget. Oke, monster terbaru teman-teman ya. Kaget. Sebenarnya combo lama ya. Iya, cuma di sini baru nih. Akhirnya nih di sini digunakan nih. Oke, tapi kayaknya juga udah spawn lagi, tapi itu menjadi poin deck pertama dia loh. Hati-hati ya, rerumputan ini bisa jadi tidak bersahabat soalnya. Dan ini nih cari playnya. Kayak masuk, dibanting. Pas banget soalnya. Itu diversionnya udah mau selesai kan, udah mau langsung pindah teleportasi. Dan langsung ketawa-ketawa ya player-playernya. Loh, saya terciduk ini. Masalahnya Kairi Kairi yang kena. Kalau gue mah santai. Udah biasa kan? Kairi. Kena ciduknya sampai jauh banget. Kena ciduk. Oke, tapi untuk hal tersebut juga sebenarnya nggak ngebuat dari Onyx Philippines menjadi jaminan untuk bisa ngembaliin keadaan secara pasti ya. Ya, karena dan networknya tuh masih stay 4.500. Tinggal gimana caranya juga nantinya single target lock dari Brusco ini bisa dimanfaatkan kembali. Culik mungkin karena Keyboy sih sebenarnya, karena Keyboy-nya nggak bawa Purify juga kan. Dan itu kalau misalkan Purify tanpa adanya Keyboy ya jadi pincang banget kan, kegunaan dari Angelina kan sangat dimaksimalkan. Nah, ini nih Lord lagi. Let's go. Oke. Kelra masih di bawah, Kelra belum bergerak, Sansa berani banget ya di depan ya. Wings by wings, sementara Luffy akan memutar sedikit ke belakang. Saspero, Kairi, mereka bekerja sama. Ada satu lagi, Nutari berhasil diajukan di bagian bawah, tapi sekarang sama Kodo itu terlihat pula. Dan terlihat di tempat yang berbeda, di Tsunami Sama. Itu dikeluarkan dan Lord kembali didapatkan oleh King Kong. Wah, battle line juga dihancurkan loh base turretnya oleh Kelra. Segitu teamfightnya ternyata 4 versus 5. Dan backupan hardguardnya memang ke arah Savero. Kairinya babak belur. Sehingga akhirnya King Kong yang pede banget dia ada di depan. Retry-nya lagi-lagi on point. Dan akhirnya sekarang ini kesempatan untuk Onyx Philippines bisa ngembalin keadaan semakin besar sih. Karena masalahnya base turret sekarang juga udah hancur bawahnya. Oke, apakah ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk Onyx ID? Di mana ini adalah hari yang terakhir pula untuk seluruh pagelaran di MSC X EWC ini oleh. Iya, tapi selagi masa dasar seharusnya masih ada sedikit jaminan lah buat mempertahankan high ground mereka. Tapi yang jadi PR nih single target lock-nya nih. Akankah bisa dimaksimalkan oleh Brusco? Lane tengahnya sudah berhasil di-clear juga perlahan-lahan, tapi Lord sekarang sudah memasuki area pekarangan defensif dari Onyx ID. Yap, Lord masih tertahan di bagian bawah, sementara mereka akan mendapatkan wave minion lagi bagian tengah. Dan ada sebuah pergerakan yang akan dilakukan. Sementara itu Savero sudah mengenai damage Fenris yang akan dikeluarkan dari konsil yang sudah mulai terdengar pula. Lutfi-nya mundur, Brusco-nya belum dapat siapapun. Siapa yang menjadi korbannya untuk kali terjaga? Ada siapa ataupun Lutfi yang berhasil diamankan. Lord yang berhasil masuk ke bagian dalam. Dan sekarang base turret yang ada di area mid sudah dihancurkan. Oke, menyisakan 4 pemain dari Onyx ID. Dan semua base turret sudah hancur. Apakah dipaksa?
Sepertinya dipaksa oleh karena masih ada weapon lagi di bagian tengah ya. Seperti apa lagi pola mereka untuk bisa mengeluarkan pemain-pemain dari Onyx untuk tidak berada di dalam area Agro Tyrant itu sendiri. Fedora Strike, Zaman Force, dibantu tapi tidak ada yang pikir langsung diterima bahkan sekarang sampai dapur langsung Bakilon. Brusco menjadi yang terdepan dan Kera mencoba untuk bisa menghantarkan tim Bensin tapi Pesnya